itu Bu, dalam alirannya ada namanya, ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, ya kan? Ya. Mereka itu apa? Mereka tidak apa namanya, bahwa segala sesuatu di alam dunia ini sudah atas kehendak Allah. Ya kalau kita nak kenyang ya kenyang, kalau dak ya dak, ya kan? Ya itu. Nah, akhirnya kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Ya kan? Kita kalau nak kenyang ya kita harus masak dulu, ya kan, bikin lauknya, lalu kita berusaha ngambil piring, tangan kita nyuapin. Tidak bisa, ya kan, kita langsung ujuk-ujuk kita tidak kenyang gitu, ya. Ngapa? Karena kita manusia memang harus diperintahkan untuk berikhtiar, yaitu usaha kita. Maka inilah ibu-ibu semua, ya kan, bahwa doa seorang orang tua itu, terutama doa ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa maka ketika seorang anak, ya kan, ketika ibunya telah menutupkan kedua matanya, maka hilanglah, ya kan, doa-doa terbaik dalam hidupnya. Maka setengah dari keberkahan hidupnya sudah hilang. Ngapa? Di antaranya tadi yaitu adalah keistimewaan dan kehebatan doanya itu. Ya Bu? Maka alhamdulillah Bu, ya, hari ini ibu-ibu sehat semua nih. Alhamdulillah. Mungkin sebagian kita nih ibunya sudah duluan wafat, tapi paling tidak hari ini ibu-ibu menjadi ibu-ibu dari anak-anak, gitu ya. Tidak. Taruhlah hari ini kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan doa terbaik dari ibu kita. Ya. Kalau ibu Haja masih ada, ya ibu ya. Mama, tidak gitu, malah meninggal, ya kan. Ayo Num masih ada, ya kan. Yuk balik dari sini sujud minta doa, Mak, hari ini ternyata itu doa apa, hari ibu, ya kan, aku minta doa semoga selamat mudah rezeki, ya kan, ternyata Bu luar biasa, ya kan, Masya Allah, ya kan. Nah paling tidak hari ini ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini, taruhlah tadi saya bilang bahwa kita sudah tidak dapat lagi meraih keberkahan doa daripada ibu kita, karena ibu kita sudah duluan mendahului kita. Paling tidak yang menjadi pelajaran hari ini adalah ibu-ibu adalah menjadi ibu-ibu daripada anak-anak, ya kan? Ada anak kita di situ, di sana, di sini, doakan, ya kan? Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, ya. Maka kalau aku sering kalau nanya, Mak, tolong doakan, ya kan? Ya. Ini Mama juga sering minta doa, ya kan? Mak, tolong doakan ini, ya kan? Apa kata Mama tuh galak? Oh iyo, aku nih tidak pernah sama sekali habis sholat, tidak pernah aku lepas dari doa-doa kamu, ya. Nah itulah yang paling membahagiakan kita. Jadi Mama itu kadang sering ngomong, ya, ya Allah, jadi kalau seluruh anak-anakku mudahkan rezekinya, jauhkan dari bala, ya kan, musibah. Paling tidak tadi Bu, doa yang kita sebutkan di awal tadi, saya sering sampaikan. Kalau saya Bu, mohon maaf nih, memang di dalam doa itu ya, yang pertama urutan doa itu adalah dengan membaca basmalah. Kemudian doa itu harus membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ibu tidak baca bacanya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dan sholawat dan salam ya Allah kepada baginda Rasulullah. Tidak apa-apa Bu, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya kan? Yang paling pertama, kalau saya biasanya dalam doa saya, yang paling pertama yaitu Allahumma firli, Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya kan? Itu doa yang paling pertama kan. Atau kalau memang mau yang lebih pertama lagi, kita awali dengan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ada seperti itu, artinya kita mengakui dulu salah kita, kelemahan kita, dosa kita.
kepada Allah, ya, kita tundukkan dulu hati kita. Ya Allah, aku ini banyak niat salah. Ya Allah, jika ada salah maafkan ya Allah. Jadikanlah ya Allah kelemahan-kelemahan kami ini ya Allah bukan membuat kami putus asa. Lalu baru kita doa yang paling mustajab adalah doa kepada kedua orang tua. Ternyata Bu, ya, berdoa kepada kedua orang tua itu bukan hanya sekedar harapan. Dan memang setiap doa itu bukan hanya sekedar harapan minta, tetapi doa itu adalah ibadah. Dan ternyata dari setiap ibadah-ibadah di dalam doa itu adalah permohonan kita untuk meminta ampun kepada diri kita, kepada Allah terhadap diri kita dan orang tua kita. Maka orang tua kita ketika mereka sudah berada di alam kubur, Ibu, seberapa banyak pun dosanya ketika di dunia, ketika dia meninggalkan seorang anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan dia, maka insya Allah, Ibu, walaupun dia sudah berkalang tanah, maka insya Allah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dosa-dosa orang yang sudah di alam kubur dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di alam dunia ada anak-anak, istri, keluarganya yang selalu mendoakan kepada dia. Ibu-ibu semua yang saya hormati, oh iya, ada ananda kami yaitu Rio, ya kan, sebagai panitia ini. Kayaknya tunggal hari ini berarti. Dari tadi sibuk ya kan, mempersiapkan ambal ya kan, Rio TW ya. Tadi aku tanya, yo, yang mana yo? Ustaz nih, ya dia pada ngisi. Oh iya Ustaz, sampai jam 1 tadi lo ngadu. Cuma dikasih di Facebook. Oh iya ini acaranya aku yang ngisi ya kan. Ternyata kata Rio, maaf nih Ustaz, sibuk nih sampai lupa ngadu kepada kita ya kan. Nah, ya mudah-mudahan ini semua sebagai ladang amal bagi kita semua hadir kita di majelis yang kita cintai ini. Ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum saya tutup Bu, ya kan, kajian taklim kita siang ini, saya berharap mudah-mudahan nanti ada yang bertanya, bertanya, ya. Walaupun saya tidak bisa jawab, nanti saya PR. Bu, sekali lagi, ya, materi ini Bu sangat erat sekali dengan apa yang kita kenang, yang kita ingat hari ini. Saya tadi melihat, lama saya melihat statusnya Ibu Hayatun Nufus. Ibu ya, kebetulan saya lihat, wah, apa namanya, mungkin saking menghayatinya betapa, ya kan, mengingat kenangan. Ibu, mbaknya sudah meninggal Bu ya? Ibu, oh iya sudah meninggal Bu ya, sudah ya. Jadi wajarlah mungkin Ibu ya, ada foto Ibu ya, dikenang kembali, ada lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang bagaimana cinta kita kepada orang tua kita. Ya, saya juga betapa saya hari ini juga mengingatkan kembali, ya kan, artinya betapa besar perjuangan orang tua kita, terutama ibu, ya kan, terhadap diri kita semua. Maka dikatakan bahwa ini dalam satu syair seorang syekh dari Arab, ya kan. Ini kalau kami di pondok Bu biasanya diajarkan kalimat ini. Itu disebut dalam apa namanya pelajaran mahfuzot, yaitu tentang pedoman-pedoman hidup, pegangan hidup kita. Maka ada mahfuzot itu saya contohkan Bu, yaitu man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Itu dijadikan satu pegangan bagi kita sebagai santri, ya kan, sebagai muslim. Siapa yang sungguh-sungguh, yang betul-betul semangat dalam apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka di dalam satu syair, ini bukan hadis, syair ya, disebutkan bahwa ada seorang syekh, ulama, dia mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang ibu. Maka dia sampaikan dalam sebuah syair,
Dan syair ini sering ditulis dalam kitab-kitab yang terkenal. Apa kata beliau? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sosok, ya, orang yang menjadi madrasah al-ula, yaitu madrasah yang paling pertama. Lalu dilanjutkan, idza a'datta syabban, ya, ketika kamu persiapkan dia dengan sebaik-baiknya, maka kamu sesungguhnya telah mempersiapkan pemuda-pemuda, ya kan, yang nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang paling terbaik di masa depan. Ya kan? Artinya ibu itu adalah madrasah yang paling pertama. Ngapa dak bapak coba? Bukan al-abu madrasatul ula. Maka memang bapak-bapak ini sering kalah terus kami Bu dengan derajat ibu ya. Ya kan? Ya. Ngapa derajat ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Maka ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ya kan? Memang ternyata Bu dalam hadis dikatakan, nanti saya baca. Ya. Jadi derajat tingginya derajat ibu itu adalah lebih tinggi 3 derajat daripada ayah. Bahkan anak-anak, coba tanya aja, ya, tidak tahu di antara ibu-ibu ya, anak-anak tuh sering kali dia lebih dekat kepada ibu, betul ya? termasuk saya Bu ya. Jadi kalau nak minta duit itu lebih senang kepada ibu ya. Kalau kepada ibu, mana cerita ada ya, ada sebuah kisah ya. Kalau minta dengan ibu, minta 5.000 pasti dikasih 10.000 ya. Kalau dengan bapak, minta 5.000 dikasih 1.000 tuh. Adilah kau banyak nih, jajan kau, ya kan? Kemarin kau kasih, memang saya percaya itu Bu ya. Aku sering juga ingat, kapan anak minta duit 5.000. Wah kau di kemarin minta duit, dah 1.000 baik lah kau. Makanya anak-anak sering kali dia kapok minta dengan bapak. Ya, minta duit 10 dikasih 5. Minta duit 5.000 dikasih 1.000. Kalau minta dengan ibu beda. Perasaan ibu kan lebih halus tuh. Bu, aku perlu ke situ minta duit 10.000 ibu. Ah, jangan sudah, nanti tidak cukup. Nah, ambillah 20 kata ibu. Itu hebatnya ibu ya. Ya. Nah itu. Jadi ibu itu adalah madrasah yang paling pertama. Madrasah itu maknanya adalah tempat orang mendidik, tempat orang mendapatkan ilmu, tempat orang belajar. Berarti perumpamaan ibu itu adalah madrasah, sekolah. Ibu-ibu harus bersyukur nih. Jangan-jangan ada hari ini baru ada yang baru tahu hari ini ya. Ya. Ada ustaz-ustaz yang pernah nyampaikan selama ini Bu? Pernah mungkin ya. Jadi ibu-ibu itu harus bersyukur loh. Ya, kalau hari ini ada Al-Azhar, pesantren Al-Azhar katakan ibu-ibu ya. Wah, tempat santri banyak dari mana-mana nih. Ada yang dari Musi, ada yang dari Rawas itu, ada yang dari Empat Lawang, ada yang dari Curug Bu. Kedatang ke sini. Ya, untuk apa? Untuk menimba ilmu. Ada lagi pesantren Ar-Risalah, Mazra'illah. Ya Bu ya. Ternyata Bu, ya, hebatlah Mazra'illah, Al-Azhar, ya, Ar-Risalah, Gontor, Al-Amin. Ibu-ibu sebanding setingkat dengan pesantren-pesantren yang hebat. Ngapa? Siapa yang berangkat ke sekolah-sekolah itu lalu dia sukses di sekolah itu, jangan pernah dia lupakan. Siapa yang mendidik pertama kali? Ibunya. Ya kan? Karena ibu adalah orang yang paling pertama mendidik anak-anak hebat. Ya. Maka ibu-ibu cukup bersyukur nih, harus bangga mestinya. Memiliki anak-anak yang punya titel, yang punya kemampuan diri. Dia punya pekerjaan yang baik, atau dia bisa mandiri, bekerja apapun Bu. Ya kan? Itu semua kita syukuri. Bahkan ketika ibu-ibu melihat dulu anak-anak masih kecil, sekarang alhamdulillah anak-anak sudah besar semua.
Artinya kita mampu untuk membesarkan mereka. Bahkan Bu, ya kan, hebatnya ibu-ibu itu. Ya, sering kita baca mungkin di dalam Facebook, dalam WA, dalam Instagram. Ya, ibu-ibu itu adalah orang paling hebat. Dia bisa mampu mendidik 9 orang anak, 11 orang anak bisa jadi orang. Ya kan? Dia bisa membimbing sampai besar. Ya kan? Nah inilah Bu yang perlu kita ingat. Sering kita dinasihatkan, belum tentu satu orang ibu, ya kan, 9 orang anak mampu untuk membahagiakan ibunya. Nah inilah yang perlu kita doakan Bu. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu di masa tua nanti ada anak-anak yang memang tempat berteduh, tempat mengadu, tempat berkeluh kesah, tempat minta pertolongan, ya kan? Jadi kita sering membayangkan Bu ya, dan kita sering hari ini kita diberi nasihat bahwa satu orang ibu mampu dia, membesarkan 9 orang anaknya menjadi manusia semuanya. Tapi sering pernah kita dengar bahwa belum tentu 9 orang anak mampu menjaga satu orang ibunya. Kita lihat Bu, kalau di negara-negara Cina, itu sering kita nengok-nengok video, ya Allah, ibu-ibu mereka itu mereka betul-betul hormat. Mereka yakin bahwa keberkahan itu sumbernya dari ibu, ya kan? Hari ini ya kita tidak ada jalan yang paling selamat adalah kecuali dengan mencintai orang tua kita, ya kan? Bahwa kita kalau ingin selamat itu ya kita bahagiakan kedua orang tua kita. Ibu-ibu semua yang saya banggakan, yang saya hormati, yang tentu saja diharapkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Ummah Madrasatul Ulah itu ibu-ibu adalah merupakan madrasah yang paling pertama. Kalau ada anak kita masuk di PAUD, belum, itu bukan sekolah pertama. Dia sekolah di mana Pak? Baru masuk sekolah. Bukan, sekolah yang paling pertama ketika dia sejak lahir, bahkan di dalam kandungan itu sudah menjadi madrasah. Ya kan? Itu. Maka anak-anak sebenarnya Bu, ini yang perlu kita ajarkan, kita berikan pemahaman, ya kan, bahwa betapa penting. Maka ketika dikatakan di dalam syair ini, kamu persiapkan ibu-ibu itu, ya kan, dengan sebaik mungkin, dengan beribadah dia mengamalkan amal-amal yang saleh, ya kan, dia bisa menasihati anak-anaknya, dia bisa memberikan pelajaran dan hikmah. Nah inilah, ya kan, langkah awal untuk mempersiapkan generasi-generasi muda yang ke depan, yaitu menjadi generasi-generasi yang akan melakukan satu perubahan kepada yang lebih baik. Ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa derajat seorang ibu itu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Ya, saya akhiri taklim kita hari ini, ya Bu. Jadi saya ingin memberikan semangat ke ibu-ibu, ya, bahwa ibu-ibu itu adalah orang-orang yang hebat dan memiliki derajat yang 3 tingkat lebih tinggi dibanding kami sebagai ayah, sebagai orang tua laki-laki, sebagai bapak. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wa'an Abi Hurairah. Abi Hurairah ini Bu, sahabat Nabi cukup dekat dengan Rasul. Ya. Dia itu namanya bukan Abi Hurairah sebenarnya. Ini sebuah lakop saja. Karena dia ini adalah orang yang paling senang dengan kucing. Hurairah itu adalah anak kucing, maka disebut Abi Hurairah, ya kan? Nah, sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan? Itu sebenarnya lakop, baik. Itu sebutan. Maka Abu Hurairah ini adalah sahabat yang banyak sekali merawikan hadis. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi. Karena Nabi itu Bu, ya, karena yang namanya hadis, ya kan, apapun yang disebut diucapkan Nabi, apapun yang perlakuan Nabi,
apapun setiap ketetapan dan keputusan Rasul itu adalah hadis. Ibu, ya, kalau Nabi sholat nyucak itu, nah itu hadis namanya. Nabi itu makan dengan tangan kanan, dia udah nyebut loh, woi kau makan dengan tangan kanan. Tapi Nabi dilihat oleh sahabat, dia makan dengan tangan kanan, makannya dengan duduk, itu hadis, ya. Nah itu. Kemudian ada lagi misalkan Nabi mengatakan satu kalimat, ya kan, yang mengajarkan kepada orang lain dengan ucapannya, itu juga namanya hadis. Ya. Perbuatan, ucapan, dan setiap apapun keputusan Nabi adalah merupakan hadis. Dari Abu Hurairah, qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Datang ibu, ya. Di zaman itu bu, alangkah lemaknya ya. Maka kata Nabi, generasi yang paling terbaik itu adalah generasi Nabi. Jadi kalau kita nak tingkat-tingkatkan bu, generasi kita ini sebenarnya lah jauhnya. Jadi siapa generasi yang paling terbaik? Generasi yang paling terbaik itu adalah orang yang hidup bersama Nabi. Setelah itu Nabi meninggal, ada namanya zaman para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Nah itu juga zaman yang paling terbaik, karena ketika itu orang-orang yang pernah melihat Nabi, pernah dia tidur bersama Nabi, pernah dia berjalan bersama Nabi, pernah dia makan bersama Nabi, pernah dia bercakap-cakap bersama Nabi. Siapa itu? Dan termasuk ini Abu Hurairah, ya kan, pamannya Hamzah, ya kan, kemudian Aisyah, Khadijah, ya kan, Ummu Kalsum, kemudian termasuk juga sahabat-sahabat itu yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini zaman yang paling terbaik. Lalu setelah itu para sahabat, ya kan? Jadi Khulafaur Rasyidin, lalu para sahabat, lalu tabi'in. Jadi setelah itu orang yang mengikuti para sahabat, ya kan? Yaitu orang-orang yang pernah mendengar, melihat Abu Bakar, pernah melihat Utsman, pernah melihat Ali, ya kan? Tapi tidak pernah melihat Nabi. Ada lagi namanya tabi'in, orang yang mengikutinya, ya kan? Yang mengikuti para orang yang pernah melihat para sahabat tadi, para Khulafaur Rasyidin. Nah kita ini, ya kan? Yang kita ini disebut dengan tabi'in. Orang yang ngikut wong yang ngikut. Itu ya. Maka bersyukur niang bu. 14 abad yang silam Nabi telah meninggalkan kita, para sahabat telah pergi, ya deh. Para Khulafaur Rasyidin sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah keimanan itu menembus relung-relung lubuk hati kita yang paling dalam. Artinya yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tidak pernah kita bertemu Nabi, tidak pernah bertemu sahabat, tidak pernah bertemu para Khulafaur Rasyidin, tapi alhamdulillah hari ini kita yakin, ya, bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Yuk, terakhir ibu ya. Maka sahabat tadi datang kepada Nabi. Pakola, dia berkata, dia nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasul, siapa ya orang yang paling berhak di antara manusia itu untuk kami berlaku baik kepadanya, berbuat baik kepadanya. Paham bu ya maksudnya? Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak, yang paling pertama kali, ya, yang harus kami hormati, yang harus kami berbuat baik, yang harus kami taati? Qala, apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, Nabi ini disebut, qala ummuka, ibumu, katanya. Diam sahabat tadi, ya kan? Lalu dia bertanya lagi, sumaman ya Rasulullah. Sambil diam tadi perasaan dia mungkin ada yang lain setelah itu.
Tapi Nabi menjawab lagi-lagi, ummuka, kata. Loh, tadi kan sudah ummuka, dijawab lagi ummuka. Penasaran sahabat tadi? Mungkin ada yang lain ya, Den? Man ya Rasulullah? Qala. Summa man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasul? Qala Nabi Rasulullah SAW, ummuka. Sedikit dia terkejut ya kan? Aku nanya kok Nabi sampai 3 kali nanya, dijawab ummuka, ummuka, ummuka. Lalu yang keempat dia bertanya lagi, summa man ya Rasulullah? Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ini yang keempat. Lalu kata Nabi, qala abuka, bapakmu atau ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sahih. Ya. Bahwa Nabi keempat kali baru menjawab bahwa yang patut, yang pertama kali yang berhak engkau hormati, engkau sayangi, engkau kasihi adalah bapak, ayah. Dari hadis ini Nabi memberikan satu pelajaran dan hikmah bahwa, ya kan, derajat seorang ibu itu 3 kali 3 tingkat dibanding ayah. Ya, artinya orang yang paling harus kita hormati adalah ibu. Ibu baru ayah. Masya Allah, Bu. Ya kan? Ternyata ibu-ibu, Bu, wajarlah kalau hari ini ada hari ibu. Hari ayah ada juga, Bu, ya. Tapi dak seheboh hari ibu, ibu ya. Karena hari ibu-ibu ini cukup kita syukuri. Ya, kita harus bangga bahwa ya ibu-ibu semua adalah memiliki derajat yang 3 tingkat ya, dibanding ayah. Terakhir, Bu, terakhirnya ya, bahwa di dalam hadis dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Coba sama-sama. Al-jannatu tahta aqdami al-ummahatu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Inilah ibu-ibu semua yang dapat saya sampaikan, ya kan? Di dalam satu hadis itu Nabi katakan ini antara suami istri, ya kan? Kata Nabi, kalaulah seorang hambaku, umatku itu, ya, dibolehkan dia sujud kepada selain Allah, maka akan kuperintahkan istri itu sujud kepada suami. Ya, tetapi ternyata, Bu, ya kan, di balik itu, ya kan, seorang ibu, ya, itu lebih tinggi derajatnya dari seorang ayah tadi. Maka dari hadis yang singkat ini bahwa meraih surga itu pintu gerbangnya adalah dengan menghormati ibu kita, dan surganya Allah terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini sudah jam 15.20, Bu, ya. Tadi saya lihat di grup itu ada yang mengatakan jam 15:28 asar, ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang bertanya, silakan, Bu, ya. Nah, ya. Tadi ini nanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya tadi ya. Ingat Ustaz tadi kalau misal kita punya duit 5.000 kita bagi untuk orang tua, untuk anak, untuk macam-macam Ustaz ya. Tapi kalau misalnya kita pagi subuh Jumat kita ngasihkan duit ke kotak amal, jadi kita sebut orang tua, saya suami yang sudah tidak ada, orang tua, nenek, mamang, itu tidak ini kan, apa mengurangi ini dak, misalnya mama, iya, jadi ini misalnya kita kasih duit 20 atau 50 paling ini. Kalau yang keinginan kita kan uang tua, aku suami misalnya, tapi menyangkut nenek, saking sayangnya tadi kan nenek tadi tidak ada dengan mama, kita sebut kalau itu tidak apa-apa, itu baik. Ada lagi Bu? Ayo ibu-ibu, ini kan hari ibu nih. Ibu-ibu yang lain. Saya jarang tausiah dengan ibu-ibu nih. Tidak pernah. Balikan dia dah. Silakan, ada yang tanya? Mungkin aku pikir dulu. Ayo, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ibu siapa namanya Bu? Sutina. Ya, itu anak murid saya nih ngaji ya. Lebih pintar ngajinya. Ini kan katanya kita sholatnya, jangan sholat. Katanya rambutnya terurai itu katanya nggak boleh, itu benar Ustaz. Itu enggak. Oh iya, dikuncit boleh, diurai, harus diurai deh rambutnya. Sudah? Dua dulu ya? Dua dulu ya, Oke. Ayo, nanti siaplah yang nanya sama Eda. Ibu, pahala sedekah, ya kan? Itulah adalah pahala yang paling utama, ya kan? Bahkan tadi saya sampaikan bahwa setiap kebaikan itu dinilai sedekah. Ya. Nah, saya tadi sampaikan itu sebagai contoh Ibu ya, misal kita punya uang, ya, kita bagikan ini, saya doakan 1.000 ya, boleh Bu ya. Itu namanya niat. Makanya di dalam setiap